Gak apa-apa, nanti dipotong aja. Iya. Ya. Hai anak-anak. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Yes. Hore! Ya, sebelum berangkat ke sekolah, Ananda sudah sarapan belum? Sudah. Sudah? Sudah. Ya. Coba kita tes suaranya. Mana suaramu? Mana suaramu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Baiklah, betul semangat ya. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan lanjutkan. Siap, sebelum belajar baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
dulu. Siapa saja yang sekolah? Siapa saja yang tidak hadir? Ya, Ibu panggil nama panggilan ya. Hadir-hadir, ada atau angkat tangan ya. Abdul Al-Hadi. Hadir. Azkia. Ya, Ajeng. Hadirah. Alfira. Hadiroh. Aulia. Hadirah. Dela N. Hadirah. Dela Y. Fahrul. Ya, Katrasna. Hadir. Laila. Hadirah. Oke, M Aliansa. Hadir. Ya. M Reja. Hadir. Ya. Maulana Ahmad Yusuf. Hadir. Oke, Muhammad Kesarawi. Ya. Muhammad Alwi. Hadir. Iya, mana? Muhammad Askaha. Hadir. Muhammad Aska Z. Hadir. Ya. Kemudian Muhammad Ramdan. Hadir. Muhammad Agam. Hadir. Iya. Muhammad Firdan. Hadir. Iya, hadir. Muhammad Hisam. Hadir. Iya. Muhammad Zaid. Hadir. Hadir. Muhammad Muhtar Alawi. Saya. Dua ya. Muhammad Yusuf. Dari Parit. Ya. Ya. Apa tuh? Naila. Hadirah. Iya. Naomi. Hadirah. Iya. Najma. Hadirah. Mana? Nur Halifah. Hadirah. Iya. Raisa. Hadirah. Iya. Mana kan mana ngacung kan? Hari ngacung kan? Raisa. Riyama. 4 ya, tidak di Siti Nafisa. Hadir. Siti Sofia. Hadirah. Iya. Sika. Hadir. Hadir. Sabir. Hadir. Hadir. Tika. Hadirah. Hadir. Alhamdulillah. Kita doakan yang tidak hadir sakit atau tidak sehat, maka kita doakan supaya sehat walafiat ya. Doakan penyakitnya. Kemudian jika ada yang izin atau ada segala urusan, maka kita doakan supaya dilancarkan ya segala keperluannya atau segala kebutuhan yang mereka tidak bisa hadir atau sekolah. Semoga semuanya dilancarkan ya. Amin ya robbal. Amin. Baiklah, Ibu ingin bertanya sama kalian tentang pelajaran yang terdahulu. Pelajaran apa ya? Ya, kita sudah belajar apa? Tentang kita sudah belajar tentang coding. Kita sudah belajar tentang coding dan KA. Coding dan KA apa itu KA? Kecerdasan artifisial atau AI. Apa itu AI? AI itu A dan IA-nya itu artificial, I-nya itu intelijen. Jadi KA dan AI itu sama ya. Nah, siapa yang tahu coding? Ya, Laila. Coding adalah kegiatan menulis perintah atau kode menggunakan bahasa pemrograman agar komputer, robot, atau aplikasi bisa melakukan apa yang kita inginkan. Contohnya resep makanan, karena jika satu resep tertinggal, makanan akan jadi gagal dan tidak enak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Oke, sama-sama. Baiklah, kalau fungsi coding apa? Siapa yang tahu fungsi coding? Saya Bu. Oke, Reza. Ya. Memberi instruksi, komputer tidak bisa berpikir secara sendiri, jadi butuh kode. Butuh kode, iya betul. Oke, kita lanjut ya. Sebentar ya. Baiklah, pada hari ini Ibu dalam praktik mengajar kelas 6 SDN kita, SDN tercinta, SDN Cipalagu, tentang IPAS fase C
kelas 6 dengan topik perintah berurutan dan algoritma dasar. Durasi kita 2 kali 35 menit, atau kurang lebih 70 menit ya. Modulnya modul 2 yang terintegrasi dengan coding dan KA atau dasar berpikir komputasional. Nah, lingkupnya di lingkup kita ya, sekolah dasar di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Akses teknologi kita alhamdulillah belum yang sangat memadai, tapi cukup memadai. Ada, walaupun kadang kita ibu khususnya ya, para pendidik, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru membutuhkan karena ibu bilang belum ya cukup memadai, itu tidak terlalu dimana ibu perlu tuh langsung bisa dipakai karena baru ada sedikit gitu. Nah, di sini akses teknologi cukup memadai dan inklusif. Tahu inklusif? Kita bisa bekerja sama dengan semua pihak, semua orang, semua warga sekolah. Di sini dinas, KUA, desa, warga sekitar ya, murid, dengan guru, ibu, ya, dengan orang tuanya gitu ya, semuanya ya, bekerja sama. Oke. Nah, perhatikan anak-anak, coding dan KA dalam kurung kecerdasan artifisial. Tanda kutip, topik yang akan kita pelajari pada hari ini yang harus kalian pahami, yaitu tentang dasar berpikir komputasional, yang artinya perintah berurutan dan algoritma dasar. Lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan mengenal pengurutan, yaitu cara mudah mengelola data. Kita ambil dalam kehidupan sehari-hari ya. Ibu punya contoh yang seperti di rumah dikerjakan oleh ibu, itu mudah dan cepat didapatkan dengan mudah. Contohnya begini ya, dalam kehidupan sehari-hari kita seperti biasa membuat teh. Mudah tidak kalau membuat teh? Kalau kita akan minum teh, menyediakannya itu mudah tidak? Mudah. Pertama, sediakan gelas. Oke. Kedua, berurutan ya. Kedua, tehnya. Kita buka dulu tehnya biar mudah. Oke. Siapkan tehnya. Kemudian yang ketiga, air. Air apa? Air hangat ya. Tidak terlalu panas juga ya, karena kalau yang panas sekali itu yang baru mendidih dimatiin itu ya. Kalau udah di sini berarti air hangat. Oke. Lalu apa lagi? Kasih gula. Kalau mau manis dikasih gula, boleh. Lalu sendok. Kemudian nanti bisa cicip. Nah, siapa yang mau bantu? Ayo, siapa mau megang tehnya? Siapa mau megang gelasnya? Ayo Sabir, megang gelas. Apis megang teh. Sika megang air. Ibu yang tuangin. Nih yang di sini. Nah, sini yang mudah. Nah, tuangin ke gelas. Airnya, masukin, jangan ditutupin sama itu sabit teman-teman biar kelihatan ya. Ini air sudah dituang ke gelas, pertama gelas, kedua air, kemudian tehnya masukkan. Kalau udah turunkan, silakan duduk. Kalau ingin manis ditambah gula. Kalau tidak ingin manis atau disebutnya air tawar, maka langsung disajikan. Yang siap diminum. Kemudian kita kasih gula ya. Kemudian kocek. Dibunyiin kocek.
pekerjaan ini siap bisa siap diminum. Nanti kalian tahu kenapa contohnya membuat teh ya. Baiklah. Contohnya membuat teh itu kalau kan berurut ya, urutannya yang pertama sediakan gelas, yang kedua sediakan teh, yang ketiga sediakan air, kemudian yang keempat gula dan sendok harus siap disajikan. Ini kalau urutannya misalnya yang satu itu kelewat, ini urutannya, maka ini membuat tehnya kacau. Masa dari gelas langsung dikocek, kan belum ada airnya misalnya gitu ya. Itulah algoritma membuat teh manis. Nah ini ya. Anak-anak, pada hari ini dari contoh yang tadi itu ya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu tentang berpikir komputasional dan algoritma dasar. Ya. Tujuan pembelajaran Ananda dapat atau siswa dapat 1. Harus memahami dan membuat urutan langkah yang logis. Nah, ini ya. Ini dulu ya, Ibu kesini dulu ya. Kemudian menggunakan kode sederhana unplug dan digital untuk mempresentasikan algoritma. Nanti kalian presentasi ke depan ya. Lalu berkolaborasi dalam menyelesaikan tantangan berpikir komputasional. Nanti kalian punya tim bekerja sama ya, berkolaborasi dengan tim kecil kalian. Kemudian nanti yang terakhir merefleksikan proses belajar dan etika kerja tim ya. Baiklah, sekarang kita ke mirrornya. Silakan dibaca semuanya. Ini apa? Berpikir komputasional dan tujuan pembelajarannya ya, menjelaskan konsep berpikir komputasional ya, menerapkan strategi dekomposisi, pola, abstraksi dan algoritma, mendesain algoritma untuk menyelesaikan masalah. Nanti kalian terakhir akan ke depan untuk mendesain algoritma menyelesaikan masalah. Apa itu berpikir komputasional? Cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis. Lalu bukan sekadar tentang komputer, tetapi tentang pola berpikir. Oke, tetapi tentang, jadi tidak hanya tentang komputer, tetapi tentang pola berpikir. Nah, di sini elemen berpikir komputasional ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, dekomposisi. Bahasa Inggrisnya apa? Decomposition. Kemudian yang kedua pengenalan pola. Bahasa Inggrisnya apa? Pattern recognition. Yang keempat abstraksi. Bahasa Inggrisnya apa? Abstraction. Yang kelima algoritma. Bahasa Inggrisnya algoritma design. Siap. Di sini dekomposisi adalah memecahkan masalah besar. Pengenalan pola yaitu mengenali kesamaan dari berbagai kasus. Kemudian yang keempat menyaring informasi penting. Ya, dan yang keempat langkah penyelesaian sistematis.
Contoh penerapannya tadi Ibu udah memberikan contoh membuat teh ya dalam kehidupan sehari-hari. Urutan langkahnya dari menyiapkan gelas, menuang air panas, mencampur gula dan Jika. Nah, gitu ya. Kemudian peta digital menentukan rute tercepat dengan algoritma pencarian jalan. Nanti ini di sini ada di blok link. Kemudian e-commerce alur belanja online dari memilih produk hingga pembayaran. Ada di mana itu? Ada di mana? Ada di Shopee. Shopee. Nah, di sini. Iya. Itu apa? Nah, ini hanya contoh ya. Ini adalah bentar. Ini adalah e-commerce alur belanja online dari memilih produk hingga pembayaran secara online dengan menggunakan digital. Nah, ini ya. Dengan login dulu ya. Login, kemudian masukkan akun, password, nomor HP dan komplit ya. Lanjut. Kita lanjut ke algoritma ya. Ke algoritma dalam informatika definisinya urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sampai sama ya. Kemudian ciri-ciri algoritmanya jelas, terbatas dan menghasilkan output tertentu. Nanti ada juga di blog BB. Kemudian nanti ini ya, presentasi algoritma, lalu struktur dasar algoritma, presentasinya nanti ya per kelompok ya, nanti kalian berkolaborasi satu kelompok ke depan dari mulai kelompok 1, 2, 3, dan 4 serta 5 ya. Kemudian struktur dasar algoritmanya. Nanti urutan yang pertama atau sequence itu pengenalan pola. Kemudian percabangan selection yaitu keputusan if atau L ya, dan pengulangan iteration perulangan langkah tertentu yang nanti kalian akan praktikkan dengan tim kecil yang menjadi robot dan menjadi program. Oke. Nah, kita ke sini ya. Ini ya, algoritma dan pemrograman. Pengertian algoritma adalah serangkaian langkah-langkah sistematis, logis, dan terurut ya, runtut untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Kemudian bersifat logis, terurut, dan memiliki tujuan jelas. Ciri-ciri algoritma. Satu, ya, memiliki awal dan akhir. 2, langkah-langkah terstruktur. 3, dapat jelas. Iya. Contoh algoritma sederhana. Algoritma membuat teh. Kemudian ininya urutannya ini. 1, masukkan air di mana? Di kompor. 2, masukkan teh ke dalam gelas teh. Masak air. Masukkan teh ke gelas. Tuangkan air panas. Tambahkan gula. Lalu aduk hingga rata. Kemudian disajikan. Yang tadi ya, sudah ya. Bentuk penyajian algoritma deskriptif ditulis dengan kalimat langkah-langkah. Shellcode ditulis menyerupai kode program. Kemudian flowchart diagram alur dengan simbol tertentu. Bentuk penyajian algoritma pemrograman adalah proses menulis instruksi atau kode untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Kemudian bahan pemrograman digunakan agar komputer dapat memahami perintah. Hubungan algoritma dan pemrograman. 1. Ya, algoritma ide atau logika penyelesaian masalah. Pemrograman penerapan algoritma ke dalam bahasa komputer. Algoritma adalah fondasi
fungsi dari pemrograman. Contoh sederhana, algoritma menghitung luas persegi panjang. Kemudian input panjang dan lebar, hitung luas panjang kali lebar, cetak hasil pada pemrograman. Ini bisa ditulis dalam bahasa komputer. Nanti ada di praktek yang pasal atau teka-teki atau lagi. Manfaat algoritma dan pemrograman. Hitung luas sama dengan panjang kali lebar dalam pelajaran matematika, ya. Hitung luasnya sama dengan panjang kali lebar. Kemudian mempermudah membuat program komputer, menumbuhkan keterampilan berpikir logis dan komputasional. Ya. Ya, sekarang ayo diskusi. Ibu punya KPD. Nanti kalian harus kerjakan berpasangan untuk memulai membuktikan praktek. Ya, mau dibagi? Ya, boleh. Oke, bagikan ya. Nih. Kalian bekerja sama diskusinya tim kecil 2 orang. Nanti ada yang menjadi robot, ada yang menjadi programmer atau programming. Bentuk 2 orang. Silakan mau sama siapa saja. Tapi itunya lembar kerjanya untuk 2 orang itu 1 ya, 1. Dan di situ ditulis nama keduanya ditulis. Kalian berpasangan dengan siapa ditulis di situ di kertasnya. Siapa yang belum bagian? Ini belum, ini udah. Ya udah. Bertemu, pegang. Ya, terima kasih Dela dan Alwi sudah bantu Ibu membagikan RKPD. Sekarang waktunya berapa menit ya? Cukup ya 5 menit. Kalian tuliskan jawaban tugas kamu dalam latihan 1. Di sini kamu akan membuat algoritma berupa perintah langkah demi langkah agar pasanganmu atau robot dapat mengambil benda di meja. Siapkan bendanya apa yang akan diambil oleh robot nanti. Dan urut dulu langkah-langkahnya sebagai programnya nanti kalian. Oke. Di sini ada nomor 1. Maju. Kalian mau maju berapa langkah diisi di situ? Silakan mau 3 atau lebih atau 2 boleh diisi. Mau berapa langkah? Majunya mau berapa langkah diisi pakai angka. Sudah? Lanjut nomor 2. Sudah belum? Siapa yang belum? Nomor 1 udah? Baik, nomor 2. Belok kanan atau kiri diisi. Kamu mau belok ke kanan atau mau belok ke kiri? Nanti prakteknya di sini. Berarti kalau mau belok ke kiri, dia harus kemana dulu pertama robotnya menghadap? Nggak boleh salah ya. Instruksinya nggak boleh salah. Urutannya ditulisnya dulu, langkah-langkahnya yang ditulisnya dulu harus benar. Boleh digambar dulu di sini, ini kan di depannya di sini. Di situ boleh dicoret-coret, di belakangnya boleh. Digambar dulu boleh. Itu yang nomor 2. Jadi belok kanan atau belok kiri diisinya pilih kanan atau kiri. Sudah? Baru udah diisi. Sabit, Hafiz, Sika udah? Baik, kalau sudah kita ke yang nomor 3. Sudah semuanya belum? Sudah? Raisa udah belum? Udah.
Yang nomor 2. Nomor 1 udah, nomor 2. Nomor 3 kan ya. Najma udah, nomor 1. Nomor 2. Udah lah. Udah, nomor 1, nomor 2 udah. Lanjut udah. Oke, lanjut. Yang nomor 3. Ambil benda. Benda apa yang mau diambil? Tulis di sini langkah-langkahnya. Ayo, misalnya ATK saja ya, alat tulis ya, alat tulis. Yang penggaris boleh, yang pulpen boleh, pensil boleh, tempat pensil boleh. Terus apa lagi? Spidol, penghapus. Ya. Oke, silakan ditulis. Ditulis mengambil benda apanya? Buku cerita, ada buku ceritanya boleh? Boleh. Yang penting langkah-langkahnya ditulis dulu. Nanti robot dan programmer harus sesuai dengan langkah yang sudah ditulis. Udah? Lalu di sini diurut dari nomor 1, 2, dan 3. Di yang terakhir diurut langsung. Ananda lihat, nomor 1, 2, 3 kan udah ditulis, sudah dipilih langkah-langkahnya. Yang terakhir di sini diurut langsung. Biar nanti instruksinya ke robot dari sini bacanya. Oke? Ayo, 1 menit. Udah ya? Ditulis namanya, pasangannya ditulis namanya. Kemudian dikasih kesempatan untuk saling tukar dulu. Misalnya Laila ditukar sama Raisa, tukar dulu kertas jawabannya, lembar kerjanya, biar baca temannya sebelum praktik ke depan. Dikasih lihat, boleh tukar gini ke sini, boleh gini aja lah. Kelompok nih tim Alpira dengan Raisa, Safia, tim itu ke situ, ditukar, saling tukar, ini ke sini, dibaca urutan langkah-langkah yang teman kita apa. Ini boleh ditukar, saling tukar dulu. Ya, saling tukar hasil kerja timnya. Siapa tahu ada yang 5 langkah, nanti maju robotnya tuh 5 langkah tuh. Kemana? Awas, belok kanannya. Kalau misalnya nanti ada yang gagal, berarti itu urutan langkahnya atau algoritmanya tidak benar. Ya, siap, tukar lagi. Sekarang praktek ya. Kita coba ya. Praktek, kita coba. Siapa yang mau praktek duluan? Ya? Oke, Sabit dengan siapa? Ya, boleh. Stop. Siapa yang jadi robot? Di situ ditulisnya siapa? Siapa? Di sini. Nanti maju kemana, belok kemana? Di sini, baru di sini. Stop. Kita lihat dulu. Ya. Mana bendanya? Yang kan mau disuruh ambil benda?
2 langkah. Terus ke kanan. 2 langkah ke kanan. Belok kanan kemana? Ke sini. Ke sini dong, berarti di sini. Sok, siap. 1, 2. Belok kanan. Pakai mic. Mana mic-nya? Nih, mic itu aja. Pakai mic. Ulangi. Sabit ulangi. Ya. 2. Belok kanan. Ambil benda kejauhan. Ya, terus belok kiri. Belok kiri ke sana kiri. Terus mundur 2 langkah. Tuh 2. Oke, tepuk tangan. Sekarang siapa yang lagi yang mau ke depan? Ya, boleh. Jidna, sama siapa? Ya, kasih jalan. Ya, tepuk semangat. Mana dibaca? Oh, buku, ngambil buku. Terus, ya. Siapa yang jadi robot? Jidna. Mana kemana? Berhadapannya kemana? Menghadap kemana? Ya, oke. Siap. 1, 2. Belok kanan. 2. Ambil buku. Terus mau kembali ke tempat nggak? Belok kiri. Nah, itu kembali ke tempat. Mundur 2 langkah. 1, 2. Oke, kembali ke tempat jadinya ya. Oke, tepuk tangan. Kita lagi di depan. Kalau mau dikembalikan ke tempat berarti hadapnya berbalik arah. Kemudian dari maju jadi mundur. Kalau misalnya nggak akan dikembalikan ke tempat, selesai. Berarti robotnya dan programmingnya tidak berbalik arah, tidak kembali. Siap? Ya, silakan jahit sama siapa? Ya, boleh. 1 menit ya. Siapa yang jadi robot? Nih. Pensil, mana bendanya? Bendanya pensil. Oke. Simpan di mana? Bendanya mau disimpan di mana? Ya. Mulai ya. Robot. Maju 2 langkah. 1, 2. Belok kanan. Set. Ambil benda. Belum diambil bendanya. Belum disuruh ambil benda, udah ngambil benda. Ya, nggak apa-apa, saking semangatnya. Mau dikembaliin ke tempat lagi nggak? Mau? Oke, belok kiri ke sana. Mundur 2 langkah. 1, 2. Oke, tepuk tangan. Bagus tidak agar robot yang sudah ditampilkan oleh teman-teman kalian? Siapa lagi yang mau ke depan? Ya, yang belum, silakan. Aldi, Firda. Ya, kasih jalan. Berhadapan, jahit hadap ke sana. Aisyah duduknya yang benar. Kamu, kasih jalan. Awi, ke sana nih deket. Ya benar biar benarnya kuat. Nah, siapa yang jadi robot? Bendanya mana? Oke, kamu programmingnya. 1, 2. Oke, Ambil benda. kamu agak jauh. Terus mau balik lagi nggak? Balikan robotnya. Hadap kiri. Mundur. Siap. Oke. Siapa lagi yang mau ke depan? Ya, Yusuf. Sama siapa? Agam. Silakan. Ya, siapa jadi robot? Buku, kasih buku, ambil buku. Bendanya buku. Oke, bukunya. Ya, makasih. Dibantu si kakak. Kan bukunya di mana? Siap? Programming nanti yang kasih instruksi ya.
Jauh Bu. Terus kembali ke tempat nggak? Oke, belok kiri. Belok kiri. Itu mah belok kanan. Nah, terus mundur 2 langkah. Tuh 2. Kemudian selesai. Ya, ore. Siapa lagi yang mau ke depan? Siapa yang belum? Ya, Najma. Baik. Najma dengan ya. Siapa yang jadi robot? Apa bendanya? Oke, awas, bendanya jangan jauh dulu. Kan dia nggak itu. Dia kan cuma mau jalankan tugas dari instruksi programming. Siap? Maju 2 langkah. Belok kanan. Belok kanan. Maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Ambil pensil. Ambil pensil. Belok kiri. Mundur 1 langkah. Mundur 1 langkah. Lalu selesai. Selesai. Hore! Ini algoritmanya lebih itu ya. Lebih panjang ya. Si robot setelah belok kanan itu dia ada lagi langkah ke depan 1 langkah. Ya, hebat. Siapa lagi yang ke depan? Oke. Oh, Hafiz dulu katanya. Hafiz sama Sika. Siapa yang jadi robot? Bendanya apa? Ambil. Oke, bendanya di mana? Awas, nggak boleh salah letak. Karena robot sesuai instruksi programming dan tentunya ya, yang ngasih instruksi. Siap? Maju 2 langkah. Tuh, 2. Belok kanan. Belok kanan. Ambil buku cerita. Ambil buku cerita. Belok kiri. Mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. Selesai. Iya. Keren semuanya. Siapa lagi? Oke. Oh, ini Fahri Waduh, semangat sekali. Ih, keren. Tapi ini Al-Hadi dulu katanya sama Fahri. Siapa yang jadi robot? Apa bendanya? Ayo, 1 menit. Tidak boleh lama-lama. Oke, awas. Meletakkan benda tidak boleh terlalu jauh. Siap? Ya, mulai. Nanti 2 langkah. Belok kanan. Ambil kotak pensil. Kembalikan tidak? Kembalikan, boleh. Ya, belok kiri. Oke, mundur. Terus selesai. Iya, hore. Ya, sekarang Alvira. Tadi ngajari 2 kali. Ayo, 1 menit ya. Kasih jalan ya. Ya, siapa robotnya? Enggak. Mana bendanya? Oke, bendanya. Pensil. Pulpen. Awas, meletakkan jangan terlalu jauh. Siap? Maju 2 langkah. Belok kanan. Ambil pulpen. Coba. Kembali nggak? Belok kiri. Belok kiri. Set. Mundur 3 langkah. Mundur 3 langkah. Selesai. Selesai. Iya, ore. Siapa lagi? Ya, boleh. Laila dan Nami. Siapa yang jadi robotnya? Programnya siapa? Oke. Bendanya apa? Penggaris. Kasih jalan. Yes. Oke. Oke robot, maju 2 langkah. Belok kanan. Maju 2 langkah, lalu berhenti. Ambil benda. Belok kiri. Mundur 2 langkah. Selesai. Iya. Hebat. Siapa lagi yang mau ke depan? Ya, boleh. Najma dan Aulia. Siapa yang jadi robotnya? Bendanya apa? Ya, boleh.
Bella N. Siapa yang jadi robotnya? Apa bendanya? Ya, silakan. Ya. Siap? Selesai. Ya, ore. Tepuk tangan semangat. Coba lagi yang mau sekarang. Oke, sedia dulu ya. Ya, cepat kasih jalan 1 menit. Tapi nggak terlalu cepat juga kalau jalan yang biasa. Siapa yang jadi robotnya? Apa bendanya? Mana robot mesinnya? Mulai ya. Siap? Siap robot? Lalu belok kanan, lalu ambil benda 14 cm, lalu belok kiri, mundur 2 langkah. Selesai. Iya, tepuk tangan. Siapa lagi? Ajeng dan Pika. Siapa yang jadi robotnya? Pika? Ajeng. Nur dan Ajeng. Siapa yang jadi robot? Bendanya apa yang mau diambil sama robot? Siap? Maju 3 langkah, 1, 2, 3. belok kanan, Belok kanan. maju 1 langkah, Maju 1 langkah. ambil benda, Kembali enggak? Belok kiri. mundur 2 langkah. Maju 2 langkah. Selesai. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Seru sekali ya. Seru tidak? Seru. Itu adalah tentang algoritma. Contohnya robot dan program. Dengan robot sebagai penerima instruksi dan menjalankan tugas perintah. Ya, betul, menjalankan perintah. Ya, baik. Kumpulkan dulu ya itunya. Hasil kerja kelompoknya, KKPD-nya kumpulkan dulu. Silakan tolong dibantu. Tolong dibantu oleh KM atau wakil KM atau sama Ece. Ya. Kita sudah mengenali pola, membuat urutan dan menulis instruksi logis. Contoh yang barusan itu seperti itu, ya. Oke, membuat pola, menulis urutan, kemudian menulis instruksi, ya. Oke. Anda semuanya implementasi. Mana sini? Oke, terima kasih. Implementasi pelajaran ini pada 8 dimensi. Yang pertama adalah apa? Penalaran kritis, ya. Jadi ada 5 dari 8 dimensi terimplementasikan pada pelajaran hari ini, yaitu penalaran kritis. Yang keduanya kreativitas. Yang ketiganya berkolaborasi. Yang keempatnya komunikasi. Dan yang kelimanya mandiri. Baiklah. Ini adalah buku coding Ibu ya, buku pendampingan coding dan kecerdasan artifisial untuk kelas fase C ya. Ya, di sini jadi pengenalan berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah proses, Anda dengarkan, proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan cara-cara yang digunakan oleh seorang ilmuwan komputer. Pada
manusia atau komputer. Coba Ibu minta semuanya untuk tepuk belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Iya, tepuk bagus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Fokus semuanya ke video yang akan disetel. Siap ya? Anda semuanya tonton video ini dari awal sampai selesai ya. Boleh Ibu minum tehnya? Perhatikan ya, nanti harus ada yang dipresentasikan dari nonton video ini ya. Nah, ini kita pakai satu buah tomat. Ini nanti yang akan bikin rasa kuahnya jadi segar. Kita potong aja, tapi jangan terlalu kecil. Kalau teman-teman suka rasa yang lebih asam, silahkan teman-teman bisa tambahkan air jeruk nipis. Tapi kalau saya pakai tomat saja sudah cukup. Iya, jadi lada. Nanti kita praktek ya. Kita abstrak dulu. Silahkan teman-teman bisa pakai 2 atau 3 batang. Kita potong kasar saja seperti ini. Nah, ini apa ya? Goreng. Digoreng bawangnya digoreng. Bawang merah. Ada bawang putihnya enggak? Ada. Bumbunya itu. Ini kita pakai sekitar 12. Kasih air mentah 400 mm 400 ml. Merica. Kasih garam. Apa katanya garamnya? Saya pakai sedikit. Garam dan merica. Lalu saus sambal Kecap. kita 2 sendok makan. Saus Kita aduk Saus sampai sambal. semua bumbu larut dan tercampur. diaduk sampai merata. sampai rata. Mau pakai tinggal kurangi takaran garamnya ya. Ya. Masukkan mie. Kita juga akan pakai bakso, tapi baksonya kita Wah, pakai bakso. Bakso apa ini? So good, bakso mentah. untuk sayur Dikasih apa? Sayur. silakan Potongin dulu. mulai atau sayur. Bakso dibelah dulu, sayur dipotongin. Masukin baksonya. Jadi kita masukkan, lalu kita masak sampai minyak setengah matang. Tuh, dengerin ya. Masak mie-nya sampai setengah matang. Biar makin komplit, tambah protein dan juga Untuk tambah sebagai pelengkap ya, telurnya kita kocok dulu. dikasih telur. Telurnya dikocok. Terus
tuangkan ke mie yang sedang dimasak. Lalu kita aduk pelan-pelan sampai terbentuk telur serabut. Oh, namanya telur serabut. Terakhir kita masukkan sayurnya selanjutnya. Kemudian sayurnya dituangkan. Lalu udah apa? Tomat. Sama-sama. Daun bawang dan juga cabai rawitnya kita masukkan juga sekalian. Karena sudah masak sebentar saja, biar sayurannya masih segar, minyak juga tidak terlalu Hai. Kalau teman-teman suka video ini, tolong dukung like, komen, dan share kalau dirasa video ini bermanfaat. Iya, diaduk. Kembali dengan resep-resep simpel enak lainnya. Kemudian dicobain nggak? Cobain nggak? Cobain ya. Nanti pulang buat ya. Nah, baru yummy, siap disaji. Ya, ini adalah mie instanku. Banyak sekali bahannya, ya. Nanti diperhatikan, nanti kalian presentasi ya. Setelah lihat video ini ya, tentang memasak mie instan. 1, 2, 3, yummy. Ini adalah mie instan kuah. Siap? Tepuk fokus dulu. Tok tok tok. Melihat. Tok tok. Mendengar. Tok tok. Mengingat. Fokus. Siap. Yang kedua. Hai, assalamualaikum. Siapa nih yang suka makan mie goreng? Kali ini Oh, tadi mie kuah. Kalau sekarang Mie goreng. mie goreng. Perhatikan ya, nanti ada kalian semuanya nanti ada yang ini, ada bagian-bagian untuk menjawab asesmen dari ibu. Bahan yang disiapkan yaitu ada Indomie goreng 2 bungkus, sawi secukupnya, air nanti kita pakai 2 gelas, bawang merah 2 siung, putih 2 siung, cabai secukupnya, kecap manis 2 sendok makan, dan telur 2 butir. Untuk bumbunya mau aku iris saja, ada bawang putih 2 siung, Mungkin bawang Cina harus merah 2 kesini. siung, Coba ibu cek hasilnya. dan cabai secukupnya. Iya. Kelihatan nggak videonya? Nah, kedengeran nggak? Panasi minyak goreng secukupnya, masukkan telur sebanyak 2 butir, korek-arik sampai telurnya matang. Kemudian masukkan bumbu yang udah diiris-iris tadi, tumis sampai bumbunya harum dan layu. Kalau sudah, masukkan air sebanyak 2 gelas seperti ini. Tunggu hingga mendidih. Kemudian masukkan 2 bungkus mie gorengnya. Terus dibalik biar matangnya merata. Kemudian masukkan bumbu Indomie gorengnya. Ini tadi bumbunya aku taruh di kulkas, jadi minyaknya beku biar gampang keluarnya ya. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen minyak dimasak terpisah boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Terus tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Masukkan sawi secukupnya. Terus tutup sampai sawinya matang dan bumbunya meresap. Kalau kalian pengen minyak agak nyemak seperti Yang ini, pertama tadi yang bisa dimasukkan apa? pakai kompornya. Tapi kalau aku pribadi minyak mau Telur. sampai bumbunya Terus?
ditonton oleh Ananda. Kalau tadi dalam kehidupan sehari-hari, Ibu kasih contoh itu dengan membuat teh ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari selain membuat teh ada juga yaitu membuat mie instan. Mie instan itu ada dua ya. Yang pertama mie instan kuah, yang kedua mie instan goreng. Keduanya dimasaknya sangat mudah. Apalagi kalau kalian sudah terbiasa masak, maka tinggal menambahkan bahan-bahan untuk pelengkap seperti telur, sayur, bawang merah, bawang putih, cabai, tomat. Terus apa lagi? Saus, kecap. Terus apa lagi? Sayur ya, sayur, cabai. Terus apa lagi? Bawang ya. Terus apa lagi ya? Apa? Sudah? Oh, kirain itu mie sedap. Iya. Jadi kalau mie goreng atau mie kuah itu bahan-bahan ada yang ditambahkan seperti sayur atau kol atau apa lagi? Tomat, cabai, bawang, telur, terus apa? Bakso, betul, bakso. Terus apa lagi? Mie-nya Bu, mie-nya nggak kesebut. Terus apa lagi? Bumbunya tadi ada tambahan bumbu. Kalau tidak dari bumbu ini ada tambahan bumbu apa? Garam dan merica. Kemudian apa lagi? Udah belum? Cukup segitu ya? Ya. Ya, Ananda semuanya nanti presentasi ya. Kemudian tentang Ibu akan tanya tentang berpikir komputasional dulu ya. Ibu tanya, Ananda jawab ya. Siap? Ananda jawab ya. Ibu nanti tanya, Ananda jawab, yaitu tentang algoritma atau tentang berpikir komputasional. Baiklah, sekarang Ananda tolong jelaskan apa itu berpikir komputasional. Ya, Agam silakan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sistematis, logis, dan terstruktur seperti cara komputer memproses informasi. Iya, tepuk tangan. Lewat. Thank you. Terima kasih Ibu dan Sama-sama. Ya, itu Agam yang sudah menjelaskan tentang berpikir komputasional. Baiklah, sekarang tolong sebutkan komponen yang tadi Ibu sudah kasih tahu ke kalian, yang kita sudah sama-sama belajar. Komponen berpikir komputasional. Ya, Alvira. 4 komponen berpikir komputasional. 1. Decomposition. 2. Pattern recognition. Ya. 3. Abstraction. 4. Algorithm design. Ya, ore, betul tidak? Betul. 4 komponen berpikir komputasional itu 1. Decomposition. 2. Pattern recognition. 3. Abstraction. 4. Oke, terima kasih Alvira. Ya, sewot. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Oke, sama? Iya. Kita lanjutkan ya. Dari 4 komponen tersebut, dari 4 komponen decomposition, Ibu ingin Ananda juga jelaskan, jawab ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan. Ya, kan ada 4 ya, ada 4 komponen decomposition. Tolong jelaskan decomposition yang pertama. Ya, Aulia.
Decomposition memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Iya, betul, betul tidak? Betul. Kemudian yang Ibu dan teman-teman. iya, sama-sama. Ya, kemudian decomposition yang kedua. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Oke, Yusuf. Pattern recognition mencari kesamaan atau pola dari suatu masalah. Ya, yang kedua itu pattern recognition, yaitu mencari kesamaan atau pola dari suatu masalah. Betul tidak? Betul. Ya, tangan buat Yusuf, sewa Yusuf. Kasih Ibu dan teman. Iya, sama-sama. Baiklah. Decomposition yang ketiga apa ya? Oke, Najma, silakan. Abstraction memfokuskan pada hal yang penting, mengabaikan detail yang relevan. Iya, decomposition yang ketiga itu adalah abstraction, yaitu memfokuskan pada Pada hal yang penting, mengabaikan detail yang tidak relevan. Ore, Najma betul. Kasih Ibu dan teman-teman. Oke, sama-sama. Ya, yang terakhir yang keempat ya, decomposition yang keempat itu apa? Oke, habis. Silakan berdiri. Algoritma bisa membuat langkah-langkah yang sistematis untuk Pakai mic katanya. Pakai mic katanya. Pakai mic. Kenapa nggak bunyi? algoritma Iya, ini ada ini nih. Dikembalikan. algoritma bisa membuat langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan. Iya, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Itu adalah tentang elemen berpikir komputasional dan komponennya. Sudah mengerti tentang berpikir komputasional? Kalau tentang algoritma sudah tahu juga? Sudah. Apa algoritma itu? Urutan langkah-langkah yang sistematis, yang urut. Ya. Apa yo? Algoritma apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Ayo, algoritma itu apa? Apa ya? Nah, ini apa? Urutan langkah-langkah dari sini ke sini, langkah-langkah ini yang logis dan terstruktur atau sistematis. Aduh, awas jangan lupa ya. Ya, begitu ya. Itu pelajaran program Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pendidikan Dasar, bahwa kita harus belajar coding dan KA, yaitu tentang coding itu kode dan KA, kecerdasan artifisial atau AI. Siapa yang tahu contoh-contoh AI? Siapa yang tahu contoh-contoh AI? Punya HP? Coba bawa HP nggak sekarang? Kalau di HP ada AI, pertama AI apa? AI WA, AI Gemini, AI ChatGPT, AI apa lagi? Sekarang di Google juga dilengkapi dengan AI-nya, ada paling kiri, ya, di paling atas paling kiri ada AI-nya. Modus AI, modus AI itu cara AI gitu ya. Ya. Ya, Ananda. Yami. Nah, sekarang
1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 mencoba aplikasi Blockly Game dari Rexia. Oke, siap-siap ya. Langsung ke depan berkelompok, kalian praktik langsung di sini ya. Langsung praktik di sini untuk Blockly Games. Ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 1. Nah, ini ya. Nah, ini nanti disusun. Oke? Kemudian nanti setelah kelompok 1 selesai, kelompok 2. Di sini ya, maze. Betul? Maze. Maze itu apa? Bahasa Indonesianya teh labirin. Nah, gitu ya. Run program. Buat ya nanti sesuai ini. Oke. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Kelompok 3 mau apa? Labirin. Berarti ini ya. Sama. Oke. Kelompok 4. Puzzle. Ini ya. Oke. Kelompok 5. Burung. Nah, ini burung. Oke. Sekarang kita kasih waktu 2 menit masing-masing ya. Langsung ke depan, nanti kelompok 1, kelompok 2 terus. Tinggal ibu yang oper-oper bagian-bagiannya. Kemudian ibu kasih waktu 2 menit atau 3 menit supaya semuanya kebagian ya, terbagi. Siap, kelompok 1 ke depan. Jadi ini di blok di sini ya. Nah, di puzzle ini sudah tersedia gambar-gambar dan di sini sudah tersedia bagian-bagiannya, pasalnya yang harus disusun. Nanti di sini hewan ini mana yang cocok atau yang sesuai dengan tulisan di sini. Ini misalnya duck. Duck itu apa? Bebek, snail. Apa? Siput, bee, lebah ya, ini nih lebah. Cat, kucing. Silakan pakai tangan. Siapa yang seorang, awas yang seorang kalau lagi menyentuh jangan semuanya menyentuh, nantinya loncat. Jadi mau sama siapa dulu silakan ke depan, semuanya boleh. Kalian nunjuk ini tapi tidak semuanya harus begini. Yang satu orang aja yang kalian menunjuk saja. Silakan.